Huge left for Dariush. He's got the choke. It's over. It's over. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Pada acara pay-per-view akhir pekan ini, mantan juara kelas lightweight UFC yaitu Charles Oliveira akan kembali ke dalam oktagon untuk pertama kalinya sejak menderita kekalahan yang membuat rekor kemenangan beruntunnya menjadi putus. Dengan rekor yang sangat fantastis, yaitu dengan 11 kemenangan beruntun. Dan di dalam rekornya itu ada hal yang sangat mengerikan, yaitu dari 11 kemenangan beruntunnya itu 10 diantaranya tidak butuh penilaian juri. Itu artinya Charles Oliveira hampir selalu bisa menghabisi lawan-lawannya. Hanya satu kali kemenangannya yang berakhir di tangan juri, yaitu ketika seorang Tony Ferguson menolak untuk melakukan tap. Hingga akhirnya Oliveira kalah di tangan Islam Makhachev, di mana sebelum-sebelumnya Oliveira selalu menang melawan fighter top, tapi semuanya adalah striker seperti Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, dan Jason Gaethje. Di mana salah satu faktor kemenangan Oliveira adalah karena level grappling Oliveira jauh di atas mereka semuanya. Nah, tentu untuk mengalahkan Oliveira harus dipertemukan dengan grappler top juga, yaitu Islam Makhachev, yang rupanya level grapplingnya mengalahkan Oliveira. Nah, di antara seluruh fighter kelas lightweight, grappler top yang belum pernah Oliveira hadapi adalah Beneil Dariush. Sehingga para fans sangat menanti-nanti pertarungan Oliveira dengan Beneil Dariush untuk menentukan siapa grappler terbaik di kelas lightweight setelah Islam Makhachev. Walaupun kekalahannya kemarin dari Islam Makhachev masih terus menghantui Oliveira, tapi Oliveira mengaku untuk terus menjadi bahagia dan terus berusaha untuk tidak stres karena kekalahannya itu. Dalam video di channelnya UFC Countdown, Oliveira diwawancarai soal persiapannya itu untuk menghadapi Beneil Dariush, dan Oliveira pun berkata, "Di camp pelatihan ini, tujuan saya adalah menjadi bahagia. Saya berusaha untuk tidak stres tentang pertarungan, dan sebaliknya fokus untuk bersenang-senang. Saya berlatih dengan teman sejati saya yang tahu saya ingin menjadi juara lagi." Beneil Dariush adalah fighter yang sangat tangguh dan pantas mendapatkan semua rasa hormat. Tapi sejujurnya, saya pikir kebahagiaan dan rasa lapar saya akan membuat perbedaan besar dalam pertarungan ini. Yap, Oliveira tentu semakin lapar akan kemenangan lagi. Begitu juga dengan Beneil Dariush yang tidak ada jalan lain selain menang jika ingin mendapatkan title shot. Tapi Beneil Dariush masih merasa aneh selama latihan, di mana Beneil Dariush berkata yang intinya ia pernah mematahkan kakinya saat sesi latihan, sehingga membuat absen selama lebih dari 1 tahun. Dan ketika boleh berlatih, ia tidak boleh sparring keras, dan itu terasa sangat aneh bagi Beneil Dariush, di mana dia akan bertarung habis-habisan di oktagon, tapi dengan pola latihan yang biasa saja. Karena memang kunci untuk selalu menang di dalam oktagon adalah pola latihan harus lebih keras daripada saat fight sungguhan. Hal itu selalu Oliveira lakukan semenjak berlatih di gym Chute Boxe, sehingga muncul keraguan apakah Beneil Dariush bisa tampil sempurna saat di hadapan Oliveira nanti. Walaupun memang itu adalah cedera yang sudah lama dan sudah sembuh, di mana Beneil Dariush cedera pada pergelangan kakinya dalam persiapannya melawan Islam Makhachev UFC Fight Night lalu, yang bisa jadi saking bahayanya Islam Makhachev sehingga Beneil Dariush berlatih lebih ekstrim dari biasanya, dan alhasil kaki Beneil Dariush patah. Dan biasanya kalau cedera terjadi di kaki akan ada terus pengaruh jangka panjangnya. Dan itu terbukti ketika melawan Mateusz Gamrot. Beneil Dariush terlihat tidak tampil maksimal sehingga tidak bisa menyelesaikan Mateusz Gamrot. Bahkan Beneil Dariush tidak bisa melakukan takedown sama sekali. Bahkan bukan tidak bisa, Beneil Dariush justru tidak pernah sama sekali melakukan percobaan takedown. Padahal selama di UFC tidak pernah sekalipun Beneil Dariush meninggalkan percobaan takedown. Beneil Dariush pasti selalu melakukan percobaan takedown. Contohnya ketika melawan Tony Ferguson, Beneil Dariush berhasil melakukan 3 takedown. Dan ketika melawan Diego Ferreira yang notabene adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, di takedown Beneil Dariush sebanyak 5 kali. Tentu ini adalah indikasi di mana Beneil Dariush masih terganggu kakinya karena pernah patah kakinya.
Dan gue sangat yakin tim Charles Oliveira sudah memahami ini dan menjadikan ini sebagai sasaran empuk untuk terus melakukan percobaan takedown. Tapi perlu diingat juga bahwa kemampuan takedown Oliveira tidaklah sempurna. Karena saat melawan Dustin Poirier yang notabene adalah striker, tidak ada satupun takedown yang berhasil. Padahal dalam 6 percobaan takedown. Tapi bukan hanya Beneil Dariush yang cedera, Oliveira pun bahkan baru saja pulih dari cederanya. Karena sebelumnya pertarungannya dengan Beneil Dariush ditunda. Dan Beneil Dariush berkata, "Saya pikir dia tidak memulai training campnya karena seharusnya dia berlatih dan kemudian mencoba untuk mengejar dan mungkin berlatih berlebihan. Dan itulah mengapa dia cedera." Beneil Dariush juga yakin Oliveira tidak selapar dulu karena Oliveira sudah merasakan juara berkali-kali, sudah punya uang yang banyak, berbeda dengan Beneil Dariush yang jangankan juara, title shot pun belum pernah didapatnya. Sehingga Beneil Dariush yakin dia lebih lapar dengan berkata, "Saya hanya berpikir kenyamanan adalah musuh bagi atlet seperti kita, dan saya pikir dia menjadi sangat nyaman. Jelas, dia orang kaya sekarang, dan dia hidup dengan baik. Saya pikir itu adalah hal-hal yang dapat menyebabkan Anda dalam masalah dan menyebabkan Anda kekurangan keinginan. Pada dasarnya, saya pikir itu adalah sesuatu yang dapat terjadi dalam hidupnya." Sehingga Beneil Dariush optimis bisa mendapatkan title shot karena yakin bisa mengalahkan Charles Oliveira. Tapi ada satu hal yang membuat Beneil Dariush was-was, karena Dustin Poirier dan Justin Gaethje akan bertarung, tentu juga demi title shot. Sehingga ada kemungkinan juga Beneil Dariush gagal lagi mendapatkan title shot. Beneil Dariush juga berbagi pendapatnya tentang siapa yang dia yakini akan menang, apakah Dustin Poirier atau Justin Gaethje, di mana Beneil Dariush berkata, "Saya pikir dalam hal peningkatan, Justin Gaethje membuat banyak perbaikan dalam gerak kakinya, atau setidaknya menerapkan gerak kakinya, dan itu pasti bagus. Menerapkan footwork, menggerakkan kepalanya keluar, atau dengan head movement, saat dia membutuhkannya dan keluar dari tabrakan mobil seperti yang dia katakan. Dan saya pikir dasar-dasar serangan Dustin Poirier menjadi lebih baik dan lebih baik. Mengapa? Karena saya pikir untuk Dustin Poirier, dia suka menyerang. Ada sesuatu di mana dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka ia berkembang di sana dalam aspek striking. Dan apa yang ia lakukan dengan sangat baik adalah dasar-dasarnya menjadi lebih baik di setiap ronde. Dia menjadi lebih solid secara fundamental. Dan karena orang lain biasanya melambat karena fundamentalnya yang lebih baik, dia mulai mengambil alih pertarungan. Beneil Dariush pun terus melanjutkan di mana ia ditanya oleh stasiun radio soal apa yang membuatnya yakin bahwa Justin Gaethje yang menang, dengan berkata, "Ini pertarungan yang hebat. Alasan mengapa saya condong ke arah Justin Gaethje adalah karena saya hanya berpikir dia sedikit lebih lapar dibanding Dustin Poirier. Pertarungan terakhirnya dengan Rafael Fiziev sangat amat luar biasa. Saya pikir banyak orang mengira dia akan kalah. Saya yakin dia diunggulkan. Saya pikir itu adalah versi terbaik dari Justin Gaethje. Nah, kalau menurut teman-teman, siapa yang akan menang dan apakah cedera akan mengganggu penampilan mereka? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih."